Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video pembelajaran ini, kita akan belajar memahami jenis dan sifat segi empat yang merupakan bagian dari pembelajaran segi empat dan segi tiga mata pelajaran matematika kelas 7. Segi empat adalah poligon bidang yang dibentuk dari empat sisi yang saling berpotongan pada satu titik. Adapun contoh-contoh segi empat itu meliputi persegi, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, jajar genjang, dan layang-layang. Secara lebih detail sudah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya, yaitu pada kegiatan 8.1 mengenal bangun datar segi empat dan segi tiga. Baiklah teman-teman, untuk lebih mudahnya, marilah kita pelajari beberapa contoh soal. Contoh soal 1. Perhatikan gambar. A. Tentukan panjang BC dan CD. B. Tentukan sudut ABC dan CDA. C. Sebutkan sepasang diagonalnya yang sama panjang. Serta D. Sebutkan ruas garis yang sama panjang dengan AD. Marilah kita jawab bersama-sama teman-teman. Pada bagian A, pertama kita fokus pada panjang sisi BC, di mana sisi BC itu mempunyai sama panjang dengan sisi AD, yaitu 8 cm. Selanjutnya kita fokus pada sisi CD, di mana panjang sisi CD itu sama dengan panjang sisi AB, yaitu 12 cm teman-teman. Selanjutnya kita selesaikan perintah soal pada bagian B, di mana sudut ABC sama besarnya dengan sudut CDA, yaitu 90 derajat, karena kedua sudut itu merupakan sudut siku-siku teman-teman. Lalu kita selesaikan perintah pada bagian C. Pasangan diagonal sama panjang, yaitu diagonal AC sama panjang dengan diagonal BD. Lalu kita selesaikan soal pada bagian D, yaitu ruas garis yang sama panjang dengan AD adalah BC. Contoh soal 2. Diketahui jajar genjang KLMN mempunyai sudut K sama dengan 2Y dikurangi 15 derajat dan sudut M 57 dikurangi Y derajat. Tentukan besar sudut K
L, dan N. Untuk lebih mudah dalam mengerjakan soal ini, ada baiknya sebelum mengerjakan kita gambar jajar genjang KLMN seperti pada soal, teman-teman. Baru marilah kita tentukan besar sudut KLN bersama-sama, teman-teman. Langkah pertama, kita akan mencari nilai Y pada sudut K dan sudut M. Sudut K sama dengan sudut M. 2Y dikurangi 15 sama dengan 57 dikurangi Y. Kita kelompokkan. 2Y ditambah Y sama dengan 57 plus 15. 3Y sama dengan 72. Y sama dengan 72 dibagi 3. Y sama dengan 24. Data Y ini akan kita gunakan untuk menentukan besarnya sudut K, L, dan N, teman-teman. Ya, lanjutkan untuk menghitung besar sudut K, di mana sudut K sama dengan 2Y dikurangi 15. Lalu data Y kita masukkan sehingga sudut K sama dengan 2 kali 24 dikurangi 15 sama dengan 33 derajat. Jadi sudut K ini besarnya 33 derajat, teman-teman. Kita lanjutkan ya. Untuk lebih mudahnya, sudut K dan sudut M kita tulis pada gambar dulu agar nanti lebih mudah dalam menghitung sudut L dan sudut N, teman-teman. Mari kita lanjutkan. Ya, kita akan menghitung sudut L. Data yang kita ambil adalah data yang pertama, itu sudut K sama dengan sudut M, yaitu 33 derajat ya, yang sudah kita hitung tadi. Selanjutnya sudut L itu sama dengan sudut N. Nah, kita misalkan nilainya W. Selanjutnya kita buat rumus ya, sehingga 360 derajat sama dengan sudut K ditambah sudut M ditambah sudut L ditambah sudut N. Data kita masukkan. 360 derajat sama dengan W ditambah W ditambah 33 derajat ditambah 33 derajat. 360 derajat sama dengan 2W plus 66 derajat. 2W sama dengan 360 derajat dikurangi 66 derajat. 2W sama dengan 294 derajat. W sama dengan 294 derajat dibagi 2. W sama dengan 147 derajat. Jadi besar sudut tersebut yaitu sudut L sama dengan sudut N yaitu sebesar 147 derajat, teman-teman. Kita tulis ya biar mudah. Contoh soal 3.
Perhatikan gambar. Tentukan besar sudut P. Tentukan jumlah sudut PQRS serta berapakah ukuran jumlah dua sisi yang sejajar. Mari kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Langkah pertama, kita akan menyelesaikan soal pada bagian A, yaitu menentukan besar sudut P. Sudut P sama dengan 180 derajat dikurangi sudut PST dikurangi sudut PTS ditambah sudut TPQ. Data kita masukkan sehingga sudut P sama dengan 180 derajat dikurangi 48 derajat dikurangi 90 derajat ditambah 90 derajat sama dengan 132 derajat. Jadi besar sudut P adalah 132 derajat, teman-teman. Lalu kita menyelesaikan soal bagian B. Jumlah sudut P, sudut Q, sudut R, dan sudut S adalah 360 derajat, teman-teman. Hal ini karena PQRS adalah trapesium. Mari kita lanjutkan untuk menyelesaikan soal pada bagian C. Dua sisi sejajar yaitu PQ dan SR dapat kita jumlahkan, teman-teman. Mari kita hitung bersama-sama. PQ plus SR, maka kita uraikan karena SR itu adalah sama dengan ST ditambah TU ditambah UR, sehingga persamaannya menjadi PQ plus ST plus TU plus UR. Data kita masukkan 12 cm ditambah 3 cm ditambah 12 cm ditambah 2 cm sama dengan 29 cm. Jadi ukuran jumlah dua sisi sejajar adalah 29 cm, teman-teman. Contoh soal 4. Perhatikan gambar. Jika sudut BCD sama dengan 60 derajat, maka tentukan A. Nilai X, B. Panjang sisi AD, serta C. Besar sudut BAD dan sudut ABC. Mari kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Pertama, kita akan menyelesaikan soal pada bagian A. Nilai X dapat kita tentukan karena di sini tampak ya pada gambar AD sama dengan BC. Data kita masukkan 2X plus 5 sama dengan X plus 7. Kita kelompokkan 2X dikurangi X sama dengan 7 dikurangi 5. X sama dengan 2. Jadi nilai X adalah 2. Kita lanjutkan pada soal bagian B. Kita tentukan panjang AD. AD sama dengan 2X plus 5. Data kita masukkan dari nilai X pada bagian A. AD sama dengan 2 kali 2 tambah 5.
AD sama dengan 4 tambah 5, AD sama dengan 9. Jadi panjang AD adalah 9. Ya, kita lanjutkan pada bagian C, teman-teman. Besar sudut BAD sama dengan besar sudut BCD, yaitu 60 derajat. Lalu besar sudut ABC sama dengan besar sudut ADC. Misalnya kita beri nilai Y. Lalu Y nanti kita cari atau kita hitung terlebih dahulu. Untuk menghitung Y, maka kita perlu menggunakan rumus jumlah sudut belah ketupat sama dengan 360 derajat. Data kita masukkan sehingga 360 derajat sama dengan sudut ABC ditambah sudut ADC ditambah sudut BAD ditambah sudut BCD. Angka-angka kita masukkan sehingga 360 derajat sama dengan Y plus 60 derajat plus 20 derajat. 360 derajat sama dengan 2Y plus 120 derajat. 2Y sama dengan 360 derajat dikurangi 120 derajat. 2Y sama dengan 240 derajat. Y sama dengan 240 derajat dibagi 2. Y sama dengan 120 derajat. Jadi besar BAD adalah 60 derajat. Sedangkan besar sudut ABC adalah 120 derajat, teman-teman. Contoh soal 5. Perhatikan gambar. Tentukan A. Besar sudut MLN, B. Besar sudut KNL, C. Besar sudut LKM, D. Besar sudut KML, E. Besar sudut NKM, F. Besar sudut NMK, serta G. Jumlah sudut LKM, KNM, NML, dan MLK. Marilah kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Ya, pada bagian A kita tentukan besar sudut MLN, di mana sudut MLN sama dengan sudut KLN, yaitu sebesar 45 derajat. Nah, kita tulis pada gambar agar mudah untuk menghitung bagian sudut selanjutnya. Kita selesaikan bagian B. Besar sudut KNL sama dengan besar sudut LNM, yaitu sebesar 30 derajat. Ya, kita tulis pada gambar. Lalu soal selanjutnya, besar sudut LKM dapat kita tentukan 180 derajat dikurangi sudut KOL dikurangi sudut KLO. 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 45 derajat sama dengan 45 derajat. Jadi
sudut LKM tersebut adalah 45 derajat. Kita tulis pada gambar. Lalu yang bagian D, kita tentukan sudut besar KML yang sama dengan sudut LMK, yaitu 45 derajat. Kita tulis pada gambar. Kita lanjutkan pada bagian E, teman-teman. Pada bagian E, kita menghitung besar sudut NKM, di mana sudut NKM itu sama dengan 180 derajat dikurangi sudut KON dikurangi sudut ONK. Sudut NKM sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 30 derajat. Jadi, sudut NKM tersebut besarnya adalah 60 derajat. Ya, kita tulis pada gambar. Lalu, kita menentukan besar sudut NMK, di mana besar sudut NMK itu adalah sama dengan besar sudut NKO, yaitu 60 derajat. Ya, kita tulis pada gambar. Ya, lalu kita selesaikan pada soal bagian G, di mana jumlah beberapa sudut, yaitu sudut LKM ditambah sudut KNM ditambah sudut NML ditambah sudut MLK sama dengan 45 derajat ditambah 30 derajat ditambah 30 derajat ditambah 45 derajat plus 60 derajat ditambah 45 derajat plus 45 derajat sama dengan 45 derajat plus 60 derajat plus 105 derajat plus 90 derajat sama dengan 300 derajat, teman-teman. Contoh soal 6. Diketahui jajar genjang ABCD dengan diagonal berpotongan saling tegak lurus. Apakah jajar genjang ABCD dapat juga dikatakan belah ketupat ABCD? Jelaskan jawabanmu. Mari kita jawab bersama-sama ya, teman-teman. Tidak, ya. Karena jajar genjang dan belah ketupat itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda, teman-teman. Di antaranya yaitu jumlah sisi pada belah ketupat mempunyai panjang yang sama, sedangkan pada jajar genjang mempunyai panjang sisi yang berbeda. Contoh soal 7. Perhatikan penjelasan Kinan dan Ningsih berikut ini. Kinan menjelaskan bahwa segi 4 dikatakan jajar genjang jika sepasang sisi yang berhadapan sama panjang dan sepasang sisi yang berhadapan dengan yang lain sejajar. Sedangkan Ningsih menjelaskan bahwa segi 4 dikatakan jajar genjang jika sepasang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Manakah di antara Kinan dan Ningsih yang mendeskripsikan jajar genjang dengan benar? Jelaskan. Mari kita jawab bersama-sama ya, teman-teman. Ya, pernyataan atau deskripsi yang benar itu adalah deskripsinya Ningsih. Karena ciri jajar genjang adalah mempunyai sepasang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Kalau pada deskripsi Kinan itu tidak spesifik ya, kurang jelas ya. Jadi tidak benar, teman-teman.
Terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih juga kami sampaikan atas perkenanan teman-teman semuanya untuk subscribe, like, komen, dan share. Semoga kalian semua senantiasa sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.